Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang ala mazhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih di pembahasan tentang salat, ya, tepatnya pada tema syurutu sihhatis salat, syarat-syarat sahnya salat. Ada 4 ya yang dikemukakan di sini. Mudah-mudahan waktu kita memadai ya. Kita bahas semua, tapi kalau tidak cukup kita bagi ke dalam 2 kali ya pertemuan. Makna syarat. Ya, sebelum kita bahas tentang apa saja syarat-syarat salat, ya, kita lihat dulu makna syarat. Makna syarat. Ya, apa yang dimaksud dengan syarat? Syartu syai', ya. Syartu syai'i kullu ma yatawaqqafu alaihi wujudu dzalika syai' wa huwa laysa juz'an minhu. Yang dimaksud dengan syarat sesuatu itu adalah segala apa yang bergantung kepadanya keberadaan sesuatu itu. Ya. Jadi syarat itu apa? Sesuatu yang apa? Bergantung padanya keberadaan. Jadi segala apa saja yang bergantung padanya keberadaan sesuatu itu disebut syarat. Wa huwa laysa juz'an minhu, dan dia bukan merupakan bagian ya dari sesuatu itu. Contohnya begini ya. Misaluhu an-nabat. Misalnya tanaman. Ada tanaman ya. La budda liwujudihi ala wajhil ardi minal matar. Tidak bisa tidak tanaman itu ya, agar dia bisa wujud, agar dia bisa ada di permukaan bumi ini, dia membutuhkan matar, dia butuh hujan. Ma'al ilmi bi anna al-matar laysa juz'an minan nabat. Ya. Sudah kita ketahui bahwa hujan itu bukan bagian dari tanaman. Tetapi agar tanaman itu bisa eksis, hujan harus ada. Maka dalam konteks ini fal mataru idzan syartun liwujudin nabat. Maka matar atau hujan ya, dengan demikian syartun liwujudin nabat, merupakan syarat bagi wujudnya tanaman itu. Nah, itu yang dimaksud dengan syarat ya. Dia harus ada agar sesuatu bisa terwujud. Dan dia bukan bagian dari sesuatu itu. Nah, maka sekarang mahia syurutu sihhatis shalah. Apa itu syarat-syarat sahnya salat? Nah, berarti kalau berdasarkan definisi atau penjelasan tentang makna syarat tadi, syarat sahnya salat itu berarti apa saja, perkara apa saja yang harus ada. Kalau dia tidak ada, maka salat itu tidak ada. Tetapi syarat-syarat ini bukan bagian dari aktivitas sholat. Ini sekaligus membedakannya nanti dengan rukun. Ya. Ini sekaligus membedakan antara rukun dengan syarat. Jadi rukun dan syarat itu punya kesamaan dari segi apa? Sama-sama harus ada agar ibadah itu sah. Kalau ada rukun tidak terpenuhi atau ada syarat tidak terpenuhi, berarti tidak sah. Nah, jadi punya kesamaan dari segi itu. Nah, samanya demikian. Terus bedanya apa? Bedanya kalau syarat bukan bagian dari aktivitas tersebut. Sementara rukun itu bagiannya. Nah, nanti misalnya kita bicara seperti contoh rukun sholat. Membaca Al-Fatihah misalnya. Al-Fatihah itu rukun. Itu bagian dari aktivitas sholat. Nah, bandingkan nanti dengan syarat sholat misalnya apa? Misalnya suci dari hadas, itu kan bukan bagian dari aktivitas sholat. Nah, bisa dipahami bedanya ya antara syarat dan rukun. Tatalakhasu syurutuha 'inda al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala fil umuril arba'ati taliyah. Secara ringkas syarat-syaratnya menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu ada dalam 4 perkara ya. Berikut ini. Jadi 4 perkara berikut ini. Apa saja? Yang pertama,
at-thaharah. Ya. Wa qad arafta ma'na at-taharati fi babit taharati wa hiya tanqasimu ila anwa'. Jadi Anda telah mengetahui makna taharah pada bab taharah. Kita tidak bahas lagi apa itu taharah ya, karena sudah dijelaskan di bab yang lalu, di bagian yang lalu. Wa hiya tanqasimu ila anwa'. Itu terbagi menjadi beberapa macam. La budda min tawaffuri kulli wahidin minha li sihhatis shalah. Jadi harus terpenuhi masing-masingnya ya dari jenis toharo itu untuk sahnya sholat. Nah, ada banyak jenisnya dan semua harus terpenuhi. Apa saja itu? Wahia ya. Poinnya adalah poin A ya, toharatul jismi minal hadas. Sucinya jisim, sucinya badan dari hadas. Itu tohara yang pertama, harus terpenuhi. Sucinya badan dari hadas. Fal muhditsu la tasihhu sholatuh. Orang yang berhadas itu tidak sah salatnya. Orang yang berhadas tidak sah salatnya. Sawa'un kana al-hadatsu asghara wa huwa faqdul wudhu'i au akbara kal janabah. Baik itu berupa hadas kecil. Ya. Jadi baik berupa hadas kecil, yaitu tidak punya wudhu, atau besar seperti janabah, ya. Semuanya harus bebas dari itu. Hadas kecil, apalagi hadas besar. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim ya, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Tidak diterima suatu salat tanpa adanya taharah. Ya. Baik yang hadas kecil maupun hadas besar, ya. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Kemudian taharah jenis kedua yaitu taharatul badani minan najasah. Sucinya badan dari najis. Kalau tadi dari hadas, yang kedua ini dari najis. Najis juga sudah kita bahas ya. Wa qad arafta ma'nan najasati wa anwa'aha fi babit taharati aidan. Juga Anda sudah tahu makna najis dan jenis-jenisnya di bab taharah juga ya. Silakan dibuka lagi kembali pembahasan taharah yang lalu kalau masih bingung ya. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil hal itu, ini dalil tentang harus suci dari ya, najis badan kita. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil ladzaini yu'azzabani fi qabrihima. Ini tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang yang diazab dalam kubur mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu beliau sebutkan tentang dua orang yang diazab dalam kubur. Jadi satu saat Nabi SAW melewati kubur, kemudian sampaikan kepada sahabatnya, dua orang ini sedang diazab. Kenapa? Ya, salah satunya beliau sebutkan dalam kaitannya dengan pembahasan kita, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul. Adapun yang salah satunya itu tidak membersihkan diri dari buang air kecil. Ya. Wa fi riwayatin la yastatir. Dalam riwayat lain redaksinya bukan la yastabri tapi la yastatir. La yastatir ini tidak menggunakan penghalang. Ya. Sehingga terlihat ya auratnya, atau bisa juga tidak terhalang dari terkena najis. Wa ukhra, dalam riwayat yang lain, la yastanzihu, tidak membersihkan diri. Nah, tidak cebok. Ya. Wa kulluha sahih. Nah, semua makna itu sahih, ya, semua riwayat itu sahih. Jadi bisa maknanya tidak membersihkan diri itu tadi apa? Dia memang tidak cebok. Atau saat pipis sembarangan gitu, ya, kena tidak perhatikan pakaiannya, kena terpercik segala macam, dan dia tidak bersihkan. Atau bisa juga
dia apa namanya, ya tidak memperhatikan, menganggap remeh perkara istinja ini, ya. Wa ma'naha la yatajannabuhu wa yataharrazu minhu. Dia tidak menghindari najis itu dan tidak menghindarkan diri darinya. Ya, tidak menjauhi najis itu. Nah, ini dalil bahwa badan kita harus bersih dari najis, ya. Hadisnya menyebut tentang najis air kencing, tapi mencakup najis apa saja, ya. Wa mislul bauli, atau apa, semisal dengan air kencing itu, kullun najasatil mukhtalifatil ukhra. Ya, najis lainnya apa saja yang lain. Bukan hanya air kencing, apa saja, ya. Najis kan macam-macam lah, darah bisa, apa lagi ya, kotoran, ya, buang air besar, nanah, ya, macam-macam. Sudah kita bahas juga di pembahasan tentang najis yang lalu. Ada hadis juga riwayat Bukhari Muslim, ya, qala sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha. Ya, beliau pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha. Apa yang beliau katakan? Fa iza aqbalatil haidatu fatrukis shalah. Ini juga pernah kita bahas, ya. Jika tiba masa haid, maka tinggalkanlah sholat. Jadi, datang waktu haid, tidak sholat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dami wa shalli. Kalau sudah berlalu masanya, sudah selesai haidnya, maka cucilah darimu darah itu dan sholatlah. Ya. Jadi ini contoh, ya, bahwa untuk bisa sholat harus membersihkan dahulu dari darah haid. Artinya harus bersih dari najis, ya. Sekarang yang ketiga, ya. Kalau tadi yang pertama apa? Suci dari hadas, baik yang besar maupun yang kecil. Yang kedua apa? Suci badannya dari najis. Suci dari hadas, suci dari najis. Nah, najis itu macam-macam lah, ya, bisa dilihat lagi apa saja. Nah, yang ketiga, thaharatus thiyabi minan najasah, suci pakaian dari najis. Bisa saja dia tidak berhadas, bersih dari najis tubuhnya, tapi pakaiannya kena najis, maka juga tidak sah. Fala yakfi ayyakunal jismu naqiyan 'anin najasah. Tidak cukup tubuh itu bersih dari najis tubuhnya saja. Bal la budda an takuna thiyabul lati yartadihal musalli naqiyatan aidan an jami'in najasat. Harus juga pakaian yang dikenakan oleh orang yang salat bersih pula dari seluruh najis. Dalil dzalika qaulullahi jalla jalaluh. Ya, dalil hal itu adalah firman Allah jalla jalaluhu dalam surah Al-Mudatsir, wa thiyabaka fatahhir. Ya. Wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkanlah. Ya. Itu dalam ayat Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW ada riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Warawa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anna Khawlata binta Yasarin atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innahu laysa li illa thawbun wahidun wa ana ahidu fihi fa kaifa asna. Sungguhnya Khawlah binti Yasar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku itu tidak punya kecuali baju satu. Kasihan ini wanita ini, bajunya cuma satu, tidak punya baju yang lain. Sementara wa ana ahidu fihi, aku haid mengenai pakaian itu. Artinya dia haid, darahnya kena ke pakaian satu-satunya yang dia punya. Fa kaifa asna, maka apa yang aku lakukan? Qal, beliau bersabda, idza tahurti faghsilihi tsumma shalli alaihi. Kalau engkau sudah suci, haid sudah selesai, faghsilihi, maka bersihkan itu, cuci pakaian itu, tsumma shalli alaihi, kemudian salatlah memakainya. Ya. Jadi
sholat memakai pakaian tersebut setelah dibersihkan. Itu artinya kalau belum dibersihkan tidak boleh. Nabi SAW katakan, "Idza tahurti faghsilihi tsumma sholli alaihi." Ya. Jika engkau telah bersih, maka cucilah pakaian itu, kemudian sholatlah mengenakannya. Karena pakaiannya cuma satu. Faqalat, ternyata Khawlah ini masih bertanya lagi. Fa illam yakhrujid dam. Bagaimana kalau tidak hilang darah itu? Tidak hilang. Kadang darah itu kalau lama tidak dibersihkan dia membekas. Apalagi kalau pakaian kita kainnya terang. Itu kalau tidak segera dibersihkan dia melekat dan sudah dicuci pun masih ada bekasnya. Maka beliau bersabda, yakfiki ghuslud dami wala yadurruki atharu. Cukup bagimu mencuci darah itu dan tidak mengapa bekasnya. Di bekas yang sulit hilang itu tidak mengapa. Ya. Kalau sudah diusahakan untuk dicuci, tapi bekasnya masih ada. Tapi ini kan masa lampau ya. Kalau sekarang ini sudah wanita itu sudah pakai pembalut ya. Tidak langsung lagi kena pakaian. Tapi seandainya ya. Sama juga misalnya ada kasus ada yang bekerja sebagai tukang daging. Ya. Tukang daging di pasar ya atau tukang sembelih. Kadang-kadang kan ada percikan darah ya. Kalau lama baru dibersihkan kadang masih ada bekasnya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha membersihkan. Itu tohara yang ketiga. Yang keempat, ya, toharatul makani anin najasah. Suci tempat dari najis. Artinya tempat sholatnya suci dari najis. Ya. Nomor satu tadi apa? Suci dari hadas besar maupun kecil. Yang kedua suci badan dari najis. Kemudian suci pakaian dari najis. Nah, yang terakhir ini suci tempat sholat. Taharatul makani anin najasah. Wa yuqsadu bil makanil hayyizul ladzi yashghuluhu al musalli bi salatihi fayadkhulu fil makani ma baina mawti'i qadamihi ila makani sujudi. Yang dimaksud dengan tempat di sini adalah batas yang digunakan oleh orang sholat dalam sholatnya. Ya, itu masuk berarti apa? Termasuk di daerah yang ada di antara misalnya kedua kaki ketika dia berdiri sampai, jadi itu batas apa? Batas horizontalnya. Jadi tempat dia berdiri. Kaki kanan sampai kaki kiri. Kemudian batas vertikalnya sampai tempat sujudnya. Gitu. Ya, paham maksudnya ya? Nah, itu batas yang harus bersih dengan catatan mimma yulamisu syai'an mim badanihi asna as-shalah. Yang wilayah itu tadi itu menyentuh ya, bersentuhan dengan badannya ketika sholat. Jadi batasnya sekali lagi, batas horizontalnya itu adalah kaki kita, ujung kaki dengan ujung kaki kanan kiri ya. Nah, bayangkan ini kaki ini, bayangkan kaki, di batasnya ujung kanan ya, berarti sampai ini ya ujungnya, sampai yang sebelahnya juga. Nah, itu batas horizontalnya. Nah, batas vertikalnya sampai mana? Sampai tempat sujud. Bukan sajadah ya, sajadah itu bisa jadi lebih besar toh. Kan ada sajadah kita itu kebesaran bisa 1,5 orang itu, jadi 2 sajadah bisa 3 orang. Atau ada sajadah yang panjang, orangnya pendek. Nah, batasnya itu hanya sampai tempat dia sujud. Jadi kalau ada najis di luar tempat dia sujud, masih di sajadahnya tidak mengapa. Paham maksudnya ya? Karena sajadahnya misalnya panjang atau lebar begini. Lebar ya, lebar karena karpet lebar. Batas horizontalnya itu kan kaki dengan kaki. Kalau di sebelah kakinya nggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Bahkan mimma yulamisu syai'an mim badanihi asna as-shalah. Yang terkena, yang bisa bersentuhan dengan badannya ketika sholat. Jadi batas tengahnya pun itu juga tidak semua.
hanya yang disentuh. Fama la yulamisul badana la yadurru ayakuna najasan. Maka bagian tempat yang tidak bersentuhan dengan badan itu tidak mengapa ada najis. Tidak mengapa bernajis. Contohnya begini. Misalnya kita sujud. Sujud itu dahi, tangan kanan, tangan kiri. Nah, bisa jadi kan ada sela itu antara dahi kita, kepala kita dengan tangan kanan ada selanya. Di situ ada najis, tidak mengapa. Demikian pula tangan kiri. Paham ya? Bahkan yang dicontohkan di sini mislul makanil ladzi yuhazi sadrahu 'inda ruku'i was sujud. Misalnya tempat yang sejajar dengan badannya ketika dia ruku dan sujud. Sejajar dengan dadanya ketika ruku dan sujud. Tempat yang sejajar dengan dada kita, misalnya di pertengahan sajadah. Itu kan tidak kena. Tidak kita sentuh kan? Kita sujud nggak sentuh, kita duduk juga nggak sentuh, apalagi berdiri. Ruku pun nggak sentuh kan? Nah, tempat itu bagian tengah yang kira-kira sejajar dengan dada ketika kita sujud atau ruku, itu kan nggak kena, nggak bersentuhan dengan tubuh kita. Itu kalau ada najis tidak mengapa. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dalilu hadza syarti amruhu sallallahu alaihi wasallam bi sabbil ma'i 'ala al-makan alladhi bala fihi al-arabi fil masjid. Ya, dalil atas syarat ini bahwa harus suci tempat itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyiramkan air ke tempat yang dikenai kencingnya orang Arab Badui dalam masjid. Jadi ada hadis tentang Arab Badui yang kencing itu di masjid. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk disiram. Itu menunjukkan bahwa tempat itu harus dibersihkan karena masjid dipakai sholat. Wa qiyasan lil makani 'ala tsawb. Selain itu juga sebagai bentuk kias ya tempat itu terhadap pakaian. Jadi kalau pakaian itu harus suci dari najis, maka demikian pula dengan tempat. Li'annal makana katsawbi fi mulamasatil badan. Karena tempat itu layaknya pakaian dalam hal apa? Kesamaannya apa? Mulamasatil badan, fi mulamasatil badan. Dalam persentuhannya dengan badan kita. Sujud kan tangan kita nyentuh kan? Nah, dari segi itu punya kesamaan dengan pakaian. Pakaian juga bersentuhan dengan kita. Maka tempat yang bersentuhan itu yang tidak boleh ada najisnya. Itu syarat yang pertama ya. Syarat sahnya yang pertama ya ini apa tadi? Toharoh. Meskipun nanti bagiannya macam-macam, ada 4 bagian tadi kan. Jadi syarat satunya toharoh, baru satu syarat ini kita bahas ya, toharoh. Tapi pembagiannya ada 4. Jadi ada toharoh dari hadas, toharoh dari najis. Nah, toharoh dari najis ini ada yang ke tubuh kita, ada yang ke tempat, ada juga yang ke pakaian. Ya. Sampai di sini dulu, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Siapa tahu ada yang ingin didiskusikan ya. Sebelum kita masuk di poin kedua, ya, biar tuntas dulu yang pertama ya. Jadi total ada 4 ya syarat sahnya sholat, tapi baru kita bahas yang pertama ya, toharoh. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya pakaian kita terkena najis atau hadas, kemudian pakaian itu kita gantung. Pakaian itu? Baju itu ada pakaian itu kita gantung. Oh, digantung. Ya. Nah, kemudian kondisinya kita lupakan gitu ya, bahwa pakaian itu karena kena najis. Beberapa hari kemudian karena tidak digunakan untuk melaksanakan sholat, otomatis kan najisnya itu kering. Namun demikian juga tidak diketahui. Jadi bagaimana hukumnya terhadap najis yang sudah kering? Apakah dia masih bisa dikatakan batal atau tidak sujud? Ya, baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Kalau tadi tentang sucinya badan dari najis,
ketika ada salah satu seorang melakukan sholat, akan melakukan sholat, dan sebelum melakukan sholat dia melakukan apa? Buang air kecil. Buang air kecil. Dan setelah buang air kecil dia berwudu, setelah sholat, kemudian sholat. Dan orang ini mempunyai kasus bahwa dia punya penyakit, contoh saluran kencing atau saluran kencing. Gitu. Setelah sebentar sholat, dia merasa ada tetesan air kencing itu. Ya. Air kencing. Apakah memang dia harus membatalkan sholatnya kemudian berwudu atau bagaimana? Ya, baik ya, cukup dulu 2 ya. Kalau secara online ada yang mau bertanya juga boleh ya, silakan raise hand dulu atau bisa juga ditulis ya di kolom chat kalau ada ya. Jadi pertanyaan yang kedua dulu yang saya jawab, yang ini tentang orang yang sudah berwudu. Sebelumnya tadi dia buang air kecil baru dia wudu ya. Kemudian saat sholat ada yang keluar karena dia punya penyakit ya. Dia keluar, ada lagi air kencingnya yang keluar. Bagaimana? Itu harus dikonfirmasi dahulu. Apakah kejadian semacam itu memang perkara yang lazim terus-menerus dia alami? Karena ada juga orang yang keluar tapi tidak lazim, tidak terus-menerus. Nah, jarang lah. Ya misalnya sehari berapa kali dia ngalami misalnya. Misalnya setengah jam saja lah misalnya, setengah jam saja. Setiap setengah jam keluar lagi. Itu masih terkategori jarang. Bukan uzur itu. Maka kalau kejadian seperti itu, dia wajib bersihkan lagi. Ya, dia bersihkan tubuhnya dari najis, dia juga bersihkan pakaiannya atau dia ganti pakaian karena terkena. Mengapa? Karena belum jadi uzur bagi dia. Ada kasus yang dulu pernah kita ceritakan bagi orang yang memang namanya itu salisul baul, air kencingnya tidak berhenti meskipun sedikit tes mungkin 1 menit netes. Nah kalau begini uzur bagi dia karena tidak ada acara kan, mau bagaimana dia wudu ulang lagi tetap netes dengan catatan tidak berhenti itu air kencingnya. Nah apa batasan lazim atau tidaknya itu? Yaitu tadi jeda waktunya memungkinkan atau tidak dia sholat. Misalnya dia biasa sholatnya 5 menit misalnya. Berarti kalau menetesnya kurang dari itu, setiap 2 menit misalnya, setiap 3 menit keluar, ya berarti dia beruzur. Tapi kalau 10 menit baru keluar, 15 menit baru keluar, berarti kan ada jeda. Nah, jeda 10 menit ini bisa dia gunakan untuk sholat. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Makanya tadi saya perlu konfirmasi dulu ya, perlu kita konfirmasi apakah kasusnya memang dia berkesinambungan itu kencingnya itu. Kalau hanya kebetulan saat itu keluar, memang dia ada gangguan, misalnya gangguan prostat misalnya, tetapi belum parah ya. Palingnya setiap sejam atau setiap setengah jam itu masih belum dianggap uzur ya. Jadi dia sholatnya batal, dia bersihkan tubuhnya dan juga pakaiannya, atau dia ganti pakaiannya baru dia sholat kembali. Kemudian pertanyaan yang lain tadi tentang pakaian yang terkena najis lalu kering. Ya, apakah masih ada najisnya? Dalam mazhab Syafi'i tetap bernajis. Ya, itu yang dulu kita bahas namanya najis hukmiyah. Jadi najis itu kan dari segi wujudnya ada 2, hukmiyah dan ainiyah. Yang ainiyah itu yang wujudnya masih ada, masih zahir. Ada anak kita pipis di lantai, atau tadi kasusnya kena pakaian. Kalau masih basah di situ berarti najis ainiyah, najis yang masih ada wujudnya. Tapi kalau lama-lama kering, karena cuaca panas gitu kering, nggak kita pel kering, bernajis nggak? Masih bernajis. Namanya najis hukmiyah. Secara de jure dihukumi masih bernajis. Bisa dimatikan soundnya. Ya.
Itu kasus ya, pakaian yang pernah terkena najis tapi najisnya tidak dibersihkan, kemudian kering, dalam mazhab Syafi'i tetap dihukumi najis. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Silakan kalau ada yang lain. Masih ada? Oh, di kolom chat ada. Oke, baik, kita lihat. Baik, ada pertanyaan di kolom chat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah sholat apabila ada sesuatu bukan najis yang menempel pada anggota badan yang sulit dibersihkan, misalnya cat? Oh, kalau bukan najis nggak masalah, ini bukan syarat ya. Yang penting dia tadi memenuhi syarat ya. Cat itu juga harus diklarifikasi itu, kena di mananya gitu. Kalau misalnya kena di dadanya misalnya, itu kan bukan anggota wudhu. Jadi ketika dia wudhu nggak masalah ada cat di dadanya, dia bisa sholat. Beda cerita kalau catnya di tangan, misalnya anggota wudhunya. Nah, ini masalah. Ya, bukan karena dia bernajis, tapi karena dia menghalangi air untuk mengenai anggota wudhunya. Nah, karena terhalang wudhunya jadi tidak sah. Karena wudhunya tidak sah berarti tidak memenuhi syarat toharoh dari hadas. Jadi bukan masalah najisnya, tapi masalah hadasnya. Itu kalau catnya menempel di anggota badan yang itu menghalangi kesucian dia dari segi hadas. Ya, bisa dipahami ya? Tapi kalau dia ngecat misalnya, catnya itu ada di rambutnya, kena rambut misalnya. Rambut kan tidak wajib dibasuh semua dalam mazhab Syafi'i. Sebagian kepala cukup. Nah, enggak masalah. Atau catnya kena betisnya, enggak apa-apa juga. Karena wudhu itu tidak harus betis, cukup sampai mata kaki. Atau misalnya kena di pundaknya ya, dia karena panas ngecatnya buka baju, cat di atas, netes di, enggak apa-apa, bisa dipakai untuk wudhu sholat. Kecuali kalau dia berjanabah, hadas besar, ada di punggung, itu harus dibersihkan. Prinsipnya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada lagi? Ada di atas ya, afwan ya, saya karena banyak yang nindis ini, banyak tulisan lain jadi saya bingung. Coba dibacakan saja, saya nggak dapat ini. Apakah orang yang punya penyakit kencing tidak bisa tuntas? Apakah termasuk uzur dalam hal terkategori penyakit silsul? Oh, ya, nama penyakitnya itu salisul baul. Salisul baul, ya, baul itu air kencing, ya, urin, dia nggak berhenti. Nah, ini pertanyaannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang punya penyakit kencing tidak bisa tuntas? Apakah termasuk uzur dalam hal terkategori penyakit tadi? Tergantung. Tidak tuntasnya itu kan berarti keluar lagi. Nah, keluarnya itu frekuensinya seberapa parah? Ya. Kalau misalnya gini, habis dia sudah cebok misalnya, dia pakai celana, setelah itu dia bangun keluar. Setelah itu keluar lagi enggak? Oh enggak. Berarti belum uzur. Ya. Jadi kalau memang kencingnya tidak tuntas, tuntaskan. Kencingnya tuntaskan. Ya. Jadi selama belum parah. Itu kan belum parah itu kalau gitu. Cuman kencingnya yang tidak tuntas. Ya tuntaskan. Ya gimana caranya dia kencing tuntas. Misalnya kencingnya jangan berdiri, ya, kencingnya duduk. Celananya dilepas misalnya. Kadang-kadang kalau ada otot yang terhalang oleh kain tidak plong keluarnya, nanti ketika dipakai keluar sedikit, nah, berarti cara kencingnya yang salah ya. Jadi tuntaskan. Sekali lagi uzur itu kalau memang tadi itu frekuensinya sedemikian parah, tidak ada jeda yang memadai dia untuk sholat tanpa keluar. Nah, kalau kasus kencing tidak tuntas, ya tuntaskan dulu kencingnya. 10 menit Ustadz baru tuntas, tuntaskan 10 menit, apa-apa. Atau kalau mau ya cepet-cepetan,
setelah pipis sholat lagi, kan belum, nggak sampai 10 menit udah kelar toh. Setelah itu baru keluar ya nggak apa-apa. Nah, itu kalau misalnya kayak begitu. Jadi mestinya dia bisa mengenali ya, coba yang bersangkutan itu kenalilah kondisi penyakitnya itu seperti apa. Kalau memang parah, tidak memungkinkan jedanya untuk dia sholat ya, tanpa keluar, ya itu uzur baginya. Tapi kalau meskipun sering tapi tidak sampai parah banget ya, masih ada jeda yang memadai, 10 menit, 15 menit masih bisa, nah itu belum dianggap uzur ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi uzur pun juga tidak sembarangan ya. Jadi bukan gini, jangan manja gitu maksudnya ya, jangan manja. Jadi sedikit saja masalah, wah saya dapat rukhsah, belum tentu gitu, dipastikan dulu itu, Pak. Tanyalah kepada yang paham. Ada sakit sedikit, enggak puasa, kenapa? Ayatnya kan kalau sakit boleh tidak puasa. Sakitnya apa dulu? Ternyata habis iris bawang, kena jarinya sedikit, sakit ini kena iris tadi, lalu tidak puasa. Oh bukan begitu maksudnya ya. Jadi tidak sesederhana kita baca teks ya. Jadi ada syarat dan ketentuannya ya. Jadi uzur jangan diuzur-uzurkan, jangan dicari-cari ya. Jangan manja ya. Kalau seperti kasus tadi masih minim ya, memang kencingnya sering tidak tuntas. Nah, gimana caranya biar tuntas ya. Jadi salisil bol itu penyakit tidak main-main itu ya. Tidak main-main itu parah banget itu. Jadi tes kayak keran, pernah lihat keran itu kalau tidak rapat sudah rusak, nggak bisa dikasih rapat. Meskipun kita sudah rapetin sedemikian rupa itu tetap akan netes meskipun lama, tapi kan frekuentif ya. Tes nanti berapa detik, berapa menit lagi tes. Begitu. Itu tuh salisil bol namanya. Dia punya sphincter kalau dalam bahasa biologi itu, sphincter di organ urinarinya itu tidak normal lagi, tidak kencang lagi. Normalnya itu kan rapat gitu. Karena misalnya penyakit atau kondisi sudah sangat tua, pernah kena kecelakaan atau apa, nah itu bisa saja bahasa sekarang itu dol, agak longgar. Itu yang diberi uzur ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Tadi muntah di mana itu dapatnya? Muntahan bayi. Kenapa? Muntahan bayi kenapa? Oh ya, muntahan bayi itu kalau dari perutnya najis ya. Muntahan bayi kalau dari perut bayi najis. Karena ada juga muntahan itu karena kepenuhan gitu, dari masih di mulut. Misalnya ketika nyusu kan kepenuhan keluar, itu bukan. Biasanya ada perubahan sifat tidak seperti makanan asli lagi. Ya, baik. Ya, nanti bisa dilihat lagi ya pembahasan tentang najis yang lalu ya. Kita sudah bahas itu ya. Baik, silakan ya. Isya jam berapa ini? Sudah masuk? Belum? Belum. Baik, kalau tidak enggak ada lagi? Oh, ada, silakan. Orang bisa pakai deodoran sama itu parfum yang beralkohol, Ustaz. Apakah itu termasuk juga? Boleh itu najis atau bukan, Ustaz? Gimana kalau pakai deodoran sama Ustaz, parfum beralkohol? Ya tergantung apakah dia mengikuti pendapat yang menganggap itu najis. Kan ada ikhtilaf ya dalam perkara itu. Apakah alkohol itu najis atau bukan? Kalau saya tidak bahas detail ikhtilafnya karena panjang, tapi prinsipnya dia ngikut yang mana itu. Kalau dia mengikuti pendapat bahwa alkohol itu najis, ya najis, nggak boleh dia pakai. Ya, konsekuensinya besar, bukan hanya deodoran, bukan hanya apalagi ya, parfum, ya termasuk misalnya hand sanitizer ya, yang mengandung alkohol ya. Kemudian apalagi ya, banyaklah ya larutan-larutan yang, karena alkohol itu pelarut organik yang cukup baik ya dalam ilmu kimia, bisa melarutkan banyak senyawa maksudnya. Jadi kalau dia mengikuti pendapat alkohol itu najis, dia nggak boleh pakai. Di sabun mengandung alkohol, sabun mungkin jarang lah ya. Yang hand sanitizer yang masih ada, sama parfum, sama apa lagi? Deodoran, ada nggak alkoholnya? Saya juga belum. Bisa jadi ada, bisa jadi.
Nanti dicek lagi di komposisinya, lihat komposisinya. Etil alkohol biasanya atau etanol. Nah kalau dia mengikuti pendapat bahwa alkohol itu najis, ya nggak boleh dia pakai itu. Tapi kalau dia mengikuti pendapat alkohol itu tidak najis, ya nggak apa-apa. Kan persoalannya di situ, apakah najis atau bukan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ini sepertinya kalau kita lanjut tidak cukup waktunya ya. Baik, terakhir kalau masih ada, satu lagi. Kalau masih ada, ya, di chat boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau misalnya pakaian yang kita gunakan itu bersihkan kencingnya baik perempuan atau bayi laki-laki, apakah itu termasuk najis atau tidak? Ya, air kencing bayi tetap najis. Ya, yang namanya air kencing itu najis. Mau dewasa mau bayi najis semua. Cuma nanti memang ada tingkatan namanya kalau dalam mazhab Syafi'i najis ringan, an-najasatul mukhaffafah, itu untuk bayi laki-laki yang masih ASI eksklusif. Tapi tetap najis. Wajib dibersihkan juga. Hanya tingkatannya beda, cara bersihkannya saja yang berbeda. Tapi apakah itu najis? Ya najis. Nggak ada air kencing yang tidak najis. Ya. Mau bayi, laki, perempuan tetap najis. Hanya saja nanti ada tata cara pembersihan yang berbeda kalau najisnya ringan. Ya. Tapi kalau pertanyaannya najis atau tidak, najis. Ya. Ada yang kena pakaiannya, misalnya gendong bayi dipipisin, ya najis. Harus dibersihkan. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah nanti pertemuan mendatang kita bahas syarat berikutnya ya. Kedua ya, ketiga ya. Mudah-mudahan bisa tuntas ya. Kalau enggak ya mungkin tambah sekali lagi. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala limpahkan keberkahannya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.